Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi mata pelajaran PPKN kelas 8 bab 1 subbab yang B, yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Indikator dan tujuan pembelajaran. Indikatornya 3.1.2 mendeskripsikan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kemudian, tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah peserta didik mampu mendeskripsikan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sejarah singkat Pancasila sebagai dasar negara. Setiap negara memiliki dasar negara sebagai cita-cita dan dasar penyelenggaraan ketatanegaraan. Indonesia memiliki dasar negara Pancasila yang ada dari sejarah perjuangan panjang bangsa Indonesia. Insinyur Soekarno adalah tokoh yang menggali Pancasila dan menyampaikannya dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Nah, jadi Soekarno itu menyampaikan pidato yang berisi Pancasila pada sidang BPUPKI yang pertama. Nah, selain Soekarno, ada dua tokoh lain yang juga menyampaikan usulan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei dan Profesor Supomo pada tanggal 31 Mei. Usulan-usulan rumusan dasar negara kemudian dirapatkan dalam Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 dan menghasilkan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar atau dikenal sebagai Piagam Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat pembukaan Undang-Undang Dasar yang sudah direvisi dari rumusan Piagam Jakarta. Nah, jadi tanggal 18 Agustus itu PPKI mengadakan sidang. Salah satu hasilnya adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada bagian pembukaan alinea keempat itu ada rumusan Pancasila yang sudah direvisi dari rumusan Piagam Jakarta, yaitu ada 7 kata yang dicoret dan ada penambahan 3 kata. 7 kata yang dicoret adalah dalam sila pertama, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu dicoret, ditambahkan 3 kata, yaitu yang Maha Esa. Jadi rumusan finalnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang kedua, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara disebut juga sebagai dasar falsafah negara dan ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu perlu dicatat. Yang pertama adalah sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, sumber dari segala sumber hukum. Nah, sebagai sumber dari segala sumber hukum, artinya materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu
dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Nah, dengan berdasar kepada ini mengandung arti bahwa negara kita itu dasar negaranya adalah Pancasila. Tuh. Ini perlu dipahami bersama-sama. Kemudian peneguhan secara hukum Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis konstitusional sah, berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, masyarakat, dan warga negara. Peneguhan secara hukum Pancasila sebagai dasar negara ada dalam aturan berikut ini. 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 1968 tanggal 13 April 1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan, pembacaan, pengucapan sila-sila Pancasila. Rumusan lengkap sila-sila Pancasila telah dimuat dalam Inpres tersebut. Nah, yang pertama, Inpres nomor 12 tahun 1968. Kemudian yang kedua, ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila Eka Prasetya Pancakarsa dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pada ketetapan MPR tersebut ada penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembukaan peraturan perundang-undangan. Dijelaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Jadi ada 3 dasar hukum yang menegaskan bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara. Jadi selain di pembukaan yang memuat rumusan final dari rumusan Pancasila, juga ditegaskan pada 3 aturan ini bahwa Pancasila adalah dasar negara. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup disebut juga way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia, atau petunjuk hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup artinya Pancasila dijadikan pedoman bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. Nah, ini perbedaan antara Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kalau pandangan hidup itu, jadi Pancasila dijadikan pedoman bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Jadi kalau kita sehari-hari itu menerapkan Pancasila, contohnya kita beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Kita tolong-menolong tanpa membedakan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, itu praktek dari Pancasila sebagai pandangan hidup. Berbeda dengan Pancasila sebagai dasar negara, itu dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian, perilaku masyarakat Indonesia harus selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, ini contohnya ini ya. Sini kita bisa mencermati ada gambar tentang kerukunan antar umat beragama. Ini contoh penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ini sesuai dengan nilai ketuhanan pada sila yang pertama. Kemudian pandangan pendiri negara tentang Pancasila sebagai pandangan hidup. Para pendiri negara dengan dilandasi pemikiran dan semangat kebangsaan yang tinggi
telah sepakat bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Mengapa harus Pancasila? Mengapa tidak meniru ideologi bangsa lain? Contohnya liberalisme, komunisme. Karena kan saat itu ada dua magnet besar ya ideologi dunia. Ada liberalisme yang diwakili oleh Amerika Serikat dan komunisme yang diwakili oleh Uni Soviet pada saat itu. Nah, kenapa kok kita tidak meniru saja ya? Kenapa kok harus bersusah payah, harus berpikir menemukan ideologi Pancasila? Kenapa tidak kita contek saja dua ideologi tersebut? Nah, ini jawabannya di bawahnya ya. Karena para pendiri negara itu mempunyai pemikiran bahwa pandangan hidup bangsa harus sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia dan diambil dari kepribadian bangsa yang tertinggi. Nah, ini jadi para pendiri negara itu memiliki pemikiran yang sangat cerdas sekali ya, sangat visioner juga. Bagaimana pandangan hidup bangsa itu harus bersumber dari kepribadian bangsa yang tertinggi. Itulah Pancasila yang menurut Soekarno itu digali dari peradaban bangsa Indonesia yang telah ada sejak lama. Itu digali, akhirnya beliau menemukan sila pertama, digali lagi sila kedua dan seterusnya, seperti itu. Pancasila dianggap memiliki nilai-nilai kehidupan yang paling baik dan sesuai dengan kepribadian bangsa. Coba setuju? Nah, coba kita ulas. Nah, coba sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ternyata dari zaman sejarah dulu, kita itu sudah mengenal adanya sistem kepercayaan ya, animisme dan dinamisme. Bagaimana kita percaya ada kekuatan lain di lain manusia yang mengatur kehidupan. Nah, setelah itu kan kemudian banyak agama-agama yang masuk ke Indonesia, Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, Konghucu. Nah, jadi sejarah spiritualitas bangsa Indonesia itu sudah lama sekali ya, sampai hari ini. Nah, jadi itu kalau kita lihat Pancasila memang mencerminkan apa? Kepribadian bangsa. Itu contohnya tadi kita ulas dari sila yang pertama. Kemudian disepakatinya Pancasila sebagai Kemudian disepakatinya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah melalui serangkaian proses yang panjang dan pemikiran yang mendalam. Terdapat pergulatan panjang para tokoh pendiri bangsa antara golongan kebangsaan dan golongan Islam, dimulai dari sidang BPUPKI yang pertama, kemudian ada sidang panitia 9, kemudian sidang BPUPKI yang kedua, sampai akhirnya di Ketok Palu ditetapkan pada sidang PPKI 18 Agustus 1945. Jadi prosesnya itu sangat panjang sekali. Kemudian arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan Indonesia harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kemudian Pancasila satu kesatuan utuh. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan utuh yang majemuk tunggal, sehingga sila-sila Pancasila saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Nah, ini kalau kita lihat pada gambar di samping kiri ini. Nah, ini adalah bagaimana sila-sila Pancasila itu
merupakan satu kesatuan yang utuh, yang majemuk tapi tunggal. Maksudnya seperti ini. Jadi sila pertama melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, ini dari bawah ini, sila pertama itu melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dilandasi sila pertama, melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dilandasi sila pertama dan kedua, serta melandasi sila keempat dan kelima. Dan begitu seterusnya sampai sila kelima. Jadi semua sila ini tidak berdiri sendiri ya. Mereka itu majemuk tunggal. Jadi ada 5 sila, tapi hakikatnya itu satu. Setiap sila itu saling melandasi dan dilandasi seperti itu. Kemudian Pancasila sebagai kaidah tertinggi. Menurut Profesor Dr. Hans Nawski, suatu negara yang memiliki kesatuan tatanan hukum terdapat suatu kaidah tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar. Berdasarkan kaidah yang tertinggi inilah Undang-Undang Dasar dibentuk. Kaidah tertinggi dalam kesatuan tatanan hukum dalam negara itu yang disebut dengan Stat Fundamental Norm, yang untuk bangsa Indonesia berupa Pancasila. Jadi kalau kita cermati dari gambar tersebut, ini kedudukan Pancasila berdasarkan teori Hans Nawski. Nah, itu Stat Fundamental Norm Pancasila itu ada di atas, ya. Itu lebih tinggi daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan otomatis lebih tinggi daripada peraturan undang-undangan yang lain. Nah, ini dia itu paling tinggi, tertinggi, sehingga mendasari Undang-Undang Dasar dan seterusnya. Jadi Pancasila kedudukannya lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar. Nah, ini. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan adalah seperti cita-cita berdirinya bangsa Indonesia. Cita-cita yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yaitu mewujudkan kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ada di pembukaan Undang-Undang Dasar alinea kedua. Nah, ini adalah cita-cita yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia. Ya, sekian materi pada kali ini. Agar lebih bermanfaat, silahkan bisa di-share. Kemudian silahkan like jika kamu suka dan dislike jika kamu tidak suka. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.